Langsung saja kita akan membahas tentang perspektif psikologi dalam mencari tahu sebab-musabab kejahatan. Dalam pandangan dari William H. Wagner, di mana beliau membagi ilmu kriminologi kepada dua bagian, yaitu yang pertama ilmu kriminologi murni dan yang kedua adalah ilmu kriminologi terapan. Salah satu di antaranya beliau membahas tentang psikologi kriminal. Apakah psikologi kriminal itu? Psikologi kriminal adalah ilmu tentang kehendak, pikiran, niat, dan reaksi dari penjahat. Jadi kita bisa melihat sudut pandang pikiran seseorang penjahat ketika sebelum, ketika, dan setelah dia melakukan kejahatan. Apa sih yang ada dalam pikirannya dia sehingga dia kemudian melakukan kejahatan itu. Psikologi kriminal juga memiliki hubungan dengan bidang antropologi kriminal karena ini memang masih bagian dari manusia, hanya bagian spesifik dari kejiwaannya dia. Kajiannya lebih mendalam kepada apa yang membuat seseorang melakukan kejahatan dan reaksi setelah dia melakukan kejahatan, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Karena ini menjadi satu hal yang penting. Ketika kita bisa melihat kok bisa sih ada seseorang melakukan kejahatan lebih dari satu kali, 2, 3, bahkan 15 kali. Apa yang ada dalam pikirannya dia? Apakah dia setelah melakukan kejahatan itu kemudian dia tidak merasa menyesal sama sekali? Ataukah dia justru merasakan ada kepuasan tersendiri ketika dia melakukan kejahatan? Contohnya misalnya membunuh. Kita bisa lihat bagaimana Ferry Idam atau yang kita kenal itu Jagal dari Jombang itu bisa membunuh sampai dengan 15 orang korbannya. Apa yang di dalam pikiran dia? Atau kita bisa tahu bagaimana kasus Babe. Dia bisa melakukan pencabulan terhadap anak-anak, melakukan sodomi terhadap anak-anak jalanan, bahkan ada beberapa juga yang dibunuh. Nah, bagaimana reaksi dia sebelum melakukan kejahatan, setelah melakukan kejahatan, baik dia di luar ataupun di dalam pengadilan. Dalam hal ini adalah sebelum dia tertangkap dan ketika dia tertangkap itu bagaimana sih reaksi atau pikiran dari seorang penjahat ketika dia setelah melakukan kejahatannya. Ya, para pakar psikologi juga sering dipanggil, khususnya psikologi kriminal sering dipanggil untuk menjadi saksi ahli dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang dirasa melampaui batas-batas kemanusiaan atau dirasa tidak wajar dalam masyarakat umumnya. Sehingga para pakar psikologi kriminal juga dapat membantu terangnya satu kasus dari satu kejahatan yang telah terjadi. Tentu kita juga sebagai calon sarjana hukum atau ahli hukum juga akan ada baiknya kalau kita juga turut mempelajari apa sih segi atau perspektif psikologi kriminal ketika kita nanti akan menghadapi persoalan atau kasus-kasus serupa, setidaknya tidak mendapatkan kesulitan yang berarti. Ada dasar, ada basic dalam memahami apa itu psikologi kriminal. Baik, selanjutnya kita bisa lihat bahwa dalam psikologi kriminal ada beberapa teori-teori yang bisa kita dekatkan untuk mencari tahu seperti apa persoalan psikologis yang dialami atau di dalam pikiran dari seorang pelaku kejahatan. Ada satu teori yang terkenal di mana kita bisa tahu ada teori psikoanalisa atau teori yang digagas oleh Sigmund Freud dari tahun 1856 dan sampai dengan 1939. Ini masa hidupnya Sigmund Freud. Bayangkan di masa seperti itu sudah berkembang bagaimana para pakar mencari tahu sebab-musabab kejahatan dari perspektif psikologis.
Secara umum, gambaran dari teori psikoanalisa adalah bahwa dalam diri seseorang itu setidaknya ada 3 bentuk sifat dasar yang menurut Freud kemudian dibagi menjadi id, di mana id adalah sebagai sifat dasar yang bernuansa negatif, di mana manusia pada dasarnya hanya menginginkan kesenangan belaka, lebih kepada hal-hal yang bersifat hedonis, hal-hal yang menguntungkan dirinya dia sendiri, sementara tidak memperhatikan bagaimana apakah perbuatan atau keinginannya dia itu kemudian dapat merugikan orang lain. Jadi id adalah sifat-sifat yang dipenuhi dengan nafsu, dengan amarah. Bahkan ada beberapa yang mengatakan ini adalah sifat hewaninya kita, hewaninya seorang manusia. Selain id kemudian ada superego. Jika id bernada negatif, maka superego adalah hal-hal yang berkaitan dengan positif, berkaitan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. Jadi dalam diri seseorang selain tadi sifat dasar yang dipenuhi oleh nafsu, emosi, amarah dan lain sebagainya, ada juga superego. Superego ini yang kemudian kita kenal sebagai hati nurani kita. Hati nurani tentu akan membimbing kita kepada satu hal yang baik. Di mana kita masih punya hati nurani, maka kita akan tetap melakukan hal-hal kebaikan. Tetapi ingat, di sisi lain dalam diri kita juga ada id yang bisa mendorong kita kepada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan negatif. Selain 2 id dan superego, ada satu lagi menurut Sigmund Freud adalah ego. Kalau tadi id berkaitan hal-hal negatif dan superego hal-hal yang positif, maka ego inilah yang kemudian dia menjadi eksekutor. Dia yang menjadi penengah antara hati yang baik dan hati yang jahat, dan dia ego adalah kemudian yang menjadi eksekutor. Contoh sederhananya misalnya kalau kalian pernah pasti menonton film Tom and Jerry, ya kan? Ketika Tom si kucing itu kan sering dikerjai atau diusili oleh si Jerry, si tikus, lalu kemudian saking jengkelnya dia kemudian terperciklah ide atau pikiran untuk membalas dendam kepada si Jerry. Ketika dia memiliki pikiran jahat, maka di sebelah kirinya dia akan muncul sosok yang hampir sama seperti si Tom, kucing itu, tapi dia berwarna merah. Dia kemudian bertanduk, lalu ekornya pun ada bagian runcing seperti tanduk. Dia memegang trisula tajam, dan Tom yang berwarna merah ini akan membisikkan niatan-niatan jahat. Dia akan memberikan ide-ide usil yang untuk membalas dendam dirinya kepada si Jerry. Lalu kemudian selang berapa lama di sebelah kanannya si Tom itu nanti akan muncul sosok yang sama seperti Tom, hanya dia berwarna putih. Di kepalanya ada halo, dia kemudian memiliki sayap putih, biasanya memainkan harpa, dan dia akan membisikkan hal-hal yang berkaitan kebaikan, hal-hal yang positif kepada si Tom. Dua ini kemudian akan saling mempengaruhi, antara id berupa gambaran yang buruk, berupa gambaran berwarna merah tadi, sosok berwarna merah, dan superego, sosok yang berwarna putih, hal-hal yang membisiki hal-hal yang positif, dia akan saling mempengaruhi. Kemudian ego diri si Tom lah yang kemudian akan mengeksekusi apakah dia terpengaruh terhadap id atau dia terpengaruh terhadap superegonya dia. Kalau dia terpengaruh terhadap superego, maka kejahatan itu tidak terjadi. Tetapi jika dia lebih terpengaruh oleh bisikan rayuan dari si id ini tadi,
maka kejahatan itu akan terjadi karena id membisiki, memberikan inspirasi yang jahat. Bisa kita bayangkan misalnya hal ini bisa saja terjadi dalam setiap pikiran atau benak seorang penjahat. Nggak perlulah seorang penjahat, sama seperti kita misalnya ketika kita sedang berpuasa, tentu godaan supaya kita untuk batal puasa itu pasti sangat kencang sekali. Contoh misalnya seperti saya seorang penikmat kopi, ya, tentu akan berat sekali godaan saya ketika misalnya, ya, untungnya saat ini kita tidak dalam masa Ramadan, ya. Misalnya ketika bulan Ramadan, ketika apapun yang berkaitan dengan kopi, tentu akan membuat satu sugesti kepada kita bahwa untuk menikmati kopi itu tentu enak. Pasti akan seger, nikmat sekali, panas-panas, ngantuk-ngantuk, kemudian minum kopi. Apalagi habis belajar, habis ngajar misalnya. Tetapi kita kemudian pahami saat itu adalah pada saat bulan puasa. Tapi godaan, bayangan, rayuan dari kenikmatan segelas kopi susu misalnya itu bisa begitu menggoda seseorang sehingga dia kemudian akan mengabaikan aturan-aturan lain yang mungkin seharusnya dia indahkan atau dia terapkan itu. Contoh misalnya, seharusnya orang itu sadar bahwa saat itu adalah bulan puasa. Tetapi begitu nikmatnya godaan kopi, tidak dapat dia tangkal sehingga akhirnya dia menyebut kopi. Ya, pada dasarnya manusia adalah orang yang lebih mengutamakan kenikmatan dirinya sendiri, kebahagiaan dirinya sendiri. Ini yang kemudian dikenal dengan sifat hedonisme kita. Bayangkan kalau misalnya ada seorang ayah yang seharusnya melindungi putrinya, anaknya, anak kandungnya sendiri, tetapi karena dia tergoda oleh bujukan nafsu, syahwatnya dia, kemudian kita tidak jarang, cukup banyak juga melihat, mendengar dalam berita ada seorang ayah kandung yang kemudian memperkosa, mencabuli anaknya sendiri. Tentunya dalam pikiran dia pasti berkecamuk persoalan-persoalan psikologis, apakah dia harus melakukan pencabulan atau perkosaan tersebut, tapi juga nurani dia juga pasti akan membangunkan dia, kesadarannya dia bahwa ini adalah anaknya. Namun jika pemerkosaan atau pencabulan itu terjadi, maka si ayah tersebut lebih didominasi atau dipengaruhi oleh id. Bisa dipahami dengan sederhana ya bagaimana pemahaman kita terhadap teori psikoanalisa yang disampaikan oleh Sigmund Freud. Ingat bahwa dalam diri sifat dasar seseorang menurut Sigmund Freud ada id yang bernada negatif, ada super ego yang bernada positif atau hati nurani, dan ada ego yang kemudian menjadi eksekutor apakah dia nanti melakukan perbuatan itu akibat dari masukan super ego kah atau bujukan dari id. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Kenapa sih seseorang bisa melakukan kejahatan? Bagaimana kemudian teori psikoanalisa membahas persoalan ini? Ya, kalau tadi ada tiga sifat dasar dalam tubuh atau dalam diri manusia, maka prinsip-prinsip dasar dalam teori psikoanalisa menurut Sigmund Freud ada yang pertama, tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat perkembangan masa kanak-kanak mereka. Jadi ini kemudian mengapa orang tua kita, agama kita, pada saat kita sekolah juga mengajarkan bahwa pendidikan terhadap anak-anak dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang
bernuansa religius, bernuansa pendidikan moral dan lain sebagainya, itu satu hal yang utama. Kenapa? Karena pada masa perkembangan anak-anak inilah yang kemudian nanti akan mempengaruhi seberapa dia kemudian kelak di masa dewasa. Jika di masa anak-anaknya saja dia mengalami persoalan-persoalan psikologis, maka ketika dia remaja dan bahkan sampai dengan dewasa tentu akan cukup kerepotan dia melakukan berinteraksi dengan rekan atau dunia sosialnya. Selain bagaimana perkembangan masa kecil, menurut teori psikoanalisa yang kedua adalah tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah saling berhubungan. Bawah sadar kita tentu dipengaruhi oleh salah satu di antaranya adalah bagaimana pengalaman kita di masa lampau. Contoh hal-hal sederhana adalah ketika seseorang sudah melakukan latihan bela diri dengan setiap hari dia melatih pukulan sampai dengan 100 bahkan 500 kali dalam satu hari, maka suatu saat ketika dalam kondisi terdesak sekalipun dia akan mampu memukul, mengeluarkan satu pukulan yang itu bisa diandalkan karena dia sudah terbiasa sebelumnya. Alam bawah sadarnya dia, atau itu bisa juga muncul sebagai refleks. Contoh misalnya ketika ada seseorang memukul saya dari belakang karena saya pernah melatih diri saya dalam bela diri, maka akan muncul juga refleks saya untuk memukul orang yang memukul saya, atau setidaknya menangkis. Alam bawah sadar kita juga berhubungan dengan tingkah laku kita kesehari-harian. Kalau misalnya ada seseorang anak, dia terbiasa dalam satu lingkungan di mana orang tuanya selalu berantem, selalu bertengkar, hingga keluar bahasa-bahasa yang tidak layak seharusnya didengarkan oleh anak, maka dalam kesehariannya dia, itu akan muncul juga bahasa-bahasa yang tidak baik itu yang bisa dia ucapkan kepada temannya atau kepada orang lain, sehingga orang lain mengatakan tidak layak untuk mengatakan tersebut. Tetapi di bawah sadarnya dia selalu merekam apa yang orang tuanya berikan contoh. Yang ketiga, dalam prinsip dasar teori psikoanalisa, yang pertama tadi tingkah laku, tindakan seseorang itu dipengaruhi dari masa kecilnya dia. Yang kedua, tingkah laku dan motif-motif bawah sadar itu saling berkaitan. Dan yang ketiga, menurut teori psikoanalisa, kejahatan merupakan representasi dari konflik psikologis. Konflik psikologis tadi yang saya gambarkan dalam contoh sederhana ketika ada Tom and Jerry, atau ketika kita sedang berpuasa. Kita tahu kita sedang berpuasa. Kalau kita berpuasa, maka kita akan mendapatkan amalan baik, kita mendapatkan pahala. Ganjarannya tentu Tuhan yang akan memberikan langsung. Tetapi ketika kita kemudian tergoda untuk buka puasa, untuk apa istilahnya kalau puasa itu untuk batal, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan dari puasa itu. Padahal kita tahu pada saat itu adalah kita sedang puasa. Begitu juga orang yang sedang melakukan kejahatan. Dia sudah menimbang-nimbang, dia sudah memikirkan terlebih dahulu. Contoh misalnya ketika ada orang yang melihat satu benda yang menurut dia itu satu hal yang menarik dalam pikirannya dia, dalam benaknya dia, meskipun dia tahu bahwa itu benda, itu barang, itu handphone misalnya, bukan miliknya dia. Tetapi kemudian dalam batinnya dia, ego dan id ini kemudian berkonflik, bertempur. Mereka saling mendominasi siapa yang kemudian lebih akan didengarkan. Konflik batin ini terjadi. Kalau saya ambil, ini punya orang lain. Kalau nggak saya ambil, wah ini kapan lagi saya punya
handphone, apalagi ini mereknya iPhone misalnya, maka terjadi konflik batin dalam diri dia ketika dia mengambil barang tersebut, mencuri atau membunuh atau memperkosa, maka dia lebih dikuasai atau didominasi oleh id tadi. Begitu, nanti kita lanjutkan setelah.